Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami mau menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa di hari yang sangat bersejarah Bapa bagi kami umat manusia, umat Tuhan. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan-Mu, belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Dan Tuhan kuduskan, bersihkan kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. So despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory to bear it to the Calvary. So I'll cherish
dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar, dihina dunia, bawa kelepasan yang kekal. Yesusku telah mati di bukit Golgota, menebus semua dosa dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ku datang
salibnya, oh salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Dosaku disucikan. Amin. Salib-salibnya luar biasa, salib Kristus yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan mati hanya untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia, orang-orang yang tidak seharusnya menerima keselamatan, tetapi Tuhan memberikan kita keselamatan tanpa menuntut apa-apa. Tuhan hanya mau kita menerima keselamatan itu, karena keselamatan yang kekal yang sudah disiapkan oleh Tuhan, itu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kasih-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Amin. Praise God. Haleluya. Dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya.
Yesus Raja. Raja segala raja yang kami sembah, yang kami puji. Raja segala raja yang patut disembah, yang patut dipuji selama-lamanya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, layak disembah, melayakkan kami, sebab Kau layak. Terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Benar Tuhan, Engkau layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Engkau Tuhan yang patut untuk disembah dan dipuji Bapa. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah pada hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan lagi ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Engkaulah guru yang benar, Engkaulah gembala yang benar. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami siap untuk menerima dan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terus rendahkan hamba-Mu Bapa, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu?
Hope you all doing well. Dan saudara, hari ini kita sedang diperingatkan kembali dengan sejarah di mana yang hari yang sangat bersejarah, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, di atas kayu salib pada tahun 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan yang harus dikorbankan oleh Bapa di surga hanya untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu hanya untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu saudara dan saya. Jadi saudara, hari ini biarlah saudara dan saya boleh diingatkan kembali dan boleh ingat kembali bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat penting bagi kita, umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan, ya, di umat Tuhan di seluruh dunia yang sedang memperingati hari yang sangat bersejarah pada hari ini. Biarlah saudara dan saya tetap setia dan taat kepada Tuhan, di mana Tuhan yang sudah berkorban hanya untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya tetap terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerintahkan perintah itu kepada kita semua. Amin. Jadi hari ini adalah hari memperingatkan, yaitu hari yang diperingatkan untuk kita, yaitu hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat penting bagi kita semua, umat-umat Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Jumat Agung, ya. Kita diingatkan kembali pada hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus harus dikorbankan. Tuhan Yesus menjadi korban, dikorbankan oleh Bapa di surga hanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Amin. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menegur kita, mengajar kita, artinya menuntun, menegur, dan mengajar kita semua agar kita semua boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Jadi saudara, kita sekarang akan membaca, kita belajar hari ini kitab hari ini yang akan kita pelajari, yaitu dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-23. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Jadi Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Kita mau bacakan sama-sama dan kita sama-sama mau belajar dan diajar oleh Tuhan, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan bacakan dulu kebenaran firman Tuhan dan silakan dibaca. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi,
itu pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-44. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Ketika itu hari kira-kira sudah jam 12. Ya. Bacakan lagi. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu Lalu sampai kegelapan coba bacakan lagi. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ya. Sampai Jadi jam 3. Sampai jam 3. Jadi ini dikatakan ya dari jam 12 siang, maksudnya sudah kira-kira jam 12 siang ya ini. Coba bacakan lagi. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Ya, ketika itu hari kira-kira sudah jam 12 ya, ini bicara jam 12 siang ya. Lalu kegelapan meliputi Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Jadi sampai jam 3. Sampai jam 3 ya. Jadi sampai jam 3 sore ya, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Artinya di saat Tuhan Yesus sudah lagi sedang disalib ya, sudah waktu-waktunya mendekat, dia akan tutup mata, artinya sudah akan menyelesaikan tugasnya, misinya ya, sebagai anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, artinya untuk mati dan dibangkitkan ya oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu di detik-detik di saat Tuhan Yesus sudah hampir menyelesaikan tugasnya, yaitu misi yang luar biasa yang diutus oleh Bapa di surga ya, itu kira-kira jam 12 siang. Kegelapan itu meliputi ya daerah itu. Maksudnya teruskan lagi, bacakan lagi. Meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Di situ dikatakan jadi sampai jam 3 sore ya. Itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Artinya di saat Tuhan Yesus sedang menghadapi ya begitu kritikal ya di dalam penyiksaan, pada waktu itu dia harus menghadapi ya, di saat dia ada di atas kayu salib. Itu begitu siksa, begitu menderita. Tuhan Yesus harus menanggung dosa-dosa kita. Ya, lalu teruskan lagi. Ayat 45. Ya. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Di situ dikatakan ya. Jadi sudah jam 3 sore itu ya, kegelapan meliputi daerah itu ya, dan matahari tidak bersinar, di situ dikatakan. Lalu continue ke ayat 45. Dan tabir bait suci terbelah dua. Dan tabir bait suci terbelah. Dan tabir bait suci terbelah dua, di situ dikatakan ya. Ini tabir bait suci terbelah dua. Lalu ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa aja. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Jadi Tuhan Yesus berseru ya di situ, di saat tabir bait suci itu terbelah dua ya. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Aba, ya Bapa, berseru dengan suara nyaring.
Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Jadi, sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi kita bacakan lagi dulu dari ayat yang ke-45. Ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar. Jadi di situ dikatakan ya, sebab matahari tidak bersinar di saat kegelapan meliputi daerah itu ya, dan matahari tidak bersinar. Lalu Dan tabir bait suci terbelah dua. dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu continue. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu Tuhan Yesus sudah di dalam kritikal. Ya, dia sudah hampir nafasnya hampir putus ya. Artinya sudah mau menarikkan nafas yang terakhir ya. Jadi Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi saudara, ini betapa besarnya pengorbanan Tuhan ya bagi kita umat manusia. Jadi saudara harus perhatikan ya, bagaimana di ayat-ayat ini sudah dikatakan bagaimana Yesus harus menderita, harus menjadi korban, harus mati, ya, menjadi korban, menderita penyiksaan, segala macam siksaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia, ya, yang seharusnya tidak berhak untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita umat manusia sehingga Ia mau mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Nah, kita akan teruskan lagi ayat berikut. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah. Di situ dikatakan ini kepala pasukan ya, penjaga pasukan di situ. Ya, setelah ia melihat semua itu, ia memuliakan Allah. Ya, bacakan lagi di ayat yang Katanya, ya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia katakan ya di situ, sungguh, katanya di situ, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi kepala pasukan penjaga itu berkata ya, dia melihat, dia menyaksikan apa yang terjadi, lalu ia memuliakan Allah dan ia katakan ya, sungguh orang ini adalah orang benar. Artinya dia melihat betapa dahsyatnya ya, betapa luar biasanya Tuhan itu ya di hadapannya. Artinya dia menyaksikan, dia melihat Tuhan menarik nafas yang terakhir dan berseru kepada Bapa di surga bahwa dia mau menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan dia sudah menyelesaikan misinya, sudah menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini dengan berseru dengan nafas yang terakhir. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia. Jadi di situ kepala penjaga itu ya, kepala pasukan penjaga pun terkejut, dia menyaksikan semua itu. Lalu dia sendiri pun berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia menyaksikan lalu dia memuliakan Allah. Dan dia berkata, dia kasih komen, artinya dia berkata sungguh orang ini adalah orang benar. Dan betul Tuhan Yesus adalah orang benar. Dia adalah Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Amin, praise God. Nah, kita continue lagi ke ayat yang berikut. Ayat 48.
Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, artinya orang-orang banyak ini menyaksikan semua yang terjadi, melihat apa yang terjadi itu, lalu pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Artinya orang-orang banyak ini sedang ada di tempat itu. Mereka melihat, mereka menyaksikan apa yang terjadi, ya, di saat Yesus menarik nafasnya yang terakhir. Dia berseru kepada Bapa di surga dan maksudnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di situ banyak orang menyaksikan, mereka melihat apa yang terjadi. Lalu mereka semua pulang, dan mereka semua pulang artinya mereka merasa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Jadi mereka sendiri pulang sambil memukul-mukul dadanya, maksudnya memukul-mukul dirinya, karena mereka merasakan betapa jahatnya mereka, dan mereka menyaksikan, ya, betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan jelas, ya, bahwa orang-orang banyak pun itu menyaksikan, ya, lalu mereka pulang sambil memukul-mukul dirinya, ya. Mengapa mereka memukul diri mereka? Karena mereka menyadari atas dosa mereka terhadap Tuhan. Ya, mereka punya begitu banyak dosa dan pelanggaran terhadap Tuhan, sama seperti kita maksudnya melakukan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-49. Ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Jadi mereka pun, ini perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus, ya, dari Galilea, mereka pun menyaksikan itu. Artinya mereka melihat dari kejauhan, mereka melihat dari jauh, lalu mereka juga merasakan bagaimana apa yang Tuhan sudah buat untuk mereka, apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Mereka menyaksikan semua itu. Artinya orang-orang banyak pun itu menyaksikan, dan termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea. Kita bacakan lagi ayat yang ke-49. Ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Di situ dikatakan. Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mereka berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Di situ dikatakan mereka berdiri jauh-jauh, artinya mereka pun menyadari. Mereka menyadari atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Jadi mereka berdiri jauh-jauh dan menyaksikan semuanya itu. Mereka melihat apa yang terjadi, ya, kuasa Tuhan yang terjadi, ya, pada saat itu, pada jam-jam itu, ya, pada hari itu. Jadi banyak orang pun menyaksikan semua itu, ya. Terlebih-lebih orang-orang banyak itu, sehingga mereka pulang dan memukul-mukul dirinya. Dan kepala penjaga itu pun, kepala penjaga pasukan pun, dia juga melihat, ya, lalu dia memuliakan Allah dan dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi saudara, begitu dahsyat, ya, Tuhan itu, kematian Tuhan itu di atas kayu salib, hanya untuk kita, umat manusia, hanya untuk memberikan kita keselamatan yang kekal, ya. Itu begitu banyak orang juga sudah menyaksikan pada saat itu, pada hari-hari itu, yaitu jam-jam yang sedang
terjadi pada hari itu. Mereka menyaksikan dan mereka pun menyadari atas dosa-dosa ya dan pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Jadi saudara dan saya pun harus menyadari seperti mereka atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Artinya hari ini mengingatkan kita, hari Jumat Agung ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya bagaimana Tuhan harus mati dan mengapa Tuhan harus mati. Why Jesus has to die. Why he has to die and how he died. Like why Jesus has to die and why he died. Jadi itu sudah dijelaskan ya. Mengapa ya, bagaimana Tuhan harus mati dan mengapa Tuhan harus mati. Jadi saudara dan saya harus mengoreksi diri. Kita harus sama-sama mengoreksi diri di hadapan Tuhan bahwa kita semua sudah menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena dosa-dosa dan kejahatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, ya, Dia tidak berdosa. Dia adalah Tuhan yang maha kudus, ya, maha mulia. Jadi kita yang sudah menyalibkan Dia, saudara dan saya yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena dosa-dosa kita yang menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya boleh disadarkan pada hari ini, boleh diingatkan kembali, dan kita boleh sama-sama mengoreksi diri kita ya di hadapan Tuhan. Kita harus sadar, kita harus bertobat bahwa hari ini kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita belum bertobat dan belum mengenal Tuhan, biarlah kita datang kembali dan bertobat kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, karena pengampunan dosa sudah diberikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan sudah menyediakan pengampunan dosa itu lewat kematiannya. Jadi kita diingatkan kembali, jangan saudara ragu-ragu, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menerima saudara di saat saudara mau datang kembali dan bertobat dari dosa-dosa dan kejahatan saudara, maka Tuhan akan menerima saudara kembali. Jangan takut untuk datang kembali kepada Tuhan. Yang penting saudara betul-betul mau bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara, dan Tuhan dan juga saudara mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara, maka saudara akan diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, biarlah saudara dan saya boleh sadar pada hari ini. Jadi hari ini bukan untuk kita artinya menikmati hari ini hanya untuk relaxing atau untuk bersenang-senang, tetapi justru hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus sadar, kita harus koreksi diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya menerima penghukuman yang kekal di neraka yang kekal. Ya, jadi kita harus sadar hari ini betapa pengorbanan Tuhan yang begitu besar ya pengorbanannya di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia. Saya tuh kadang-kadang bicara sudah sampai nafas saja sampai ngos-ngosan gitu loh ya saudara, karena mau memberitakan Injil Kristus kepada saudara, artinya kepada dunia, karena itu adalah tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada saya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Artinya Tuhan sudah menyelamatkan kita, bukan artinya kita hanya duduk-duduk diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan tugas kita. Ada misi yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita menerima keselamatan itu. Misi Tuhan untuk kita yaitu untuk kita menginjil, membawa firman Tuhan, membawa Injil Kristus kepada dunia.
kepada umat manusia agar mereka boleh mengenal Kristus dengan maksudnya melewati Injil Kristus. Mereka boleh mengenal Tuhan yang benar. Karena begitu banyak Tuhan yang tidak benar yang ada di sini di muka bumi ini. Mereka mengajar kita, mengajar umat manusia tentang Tuhan yang tidak benar. Oleh sebab itu kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita yang harus memberitakan kebenaran ini kepada umat manusia, kepada dunia, bahwa ada Tuhan yang benar. Hanya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang harus dikenal oleh umat manusia. Artinya tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang benar selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, itu adalah tugas saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah terima, artinya sudah menerima pengampunan dosa secara cuma-cuma, dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ini adalah tugas kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang keselamatan itu, tentang anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya harus mengabarkan kabar baik, berita sukacita, kabar baik di mana Tuhan Yesus datang hanya untuk membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Karena Tuhan Yesus, artinya Bapa di surga, itu sangat mengasihi kita. Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Dia mau semua manusia dapat diselamatkan kembali kepada Bapa di surga, pencipta umat manusia, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Itu adalah tugas yang kita harus jalankan selama kita masih ada di muka bumi ini. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan keselamatan itu. Jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita, bermain-main dengan dosa, atau menikmati dosa, atau berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan untuk kita berjalan menurut kehendak Bapa di surga, bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Bapa di surga. Ingat, kehendak kita itu tidak benar, tapi kehendak Bapa di surga itu adalah yang paling benar. Tidak ada lagi yang lebih benar selain kehendak Bapa di surga. Ya, jadi keinginan kita itu bisa salah, tetapi keinginan Bapa atau kehendak Bapa di surga yang paling benar, yang harus kita ikuti. Ya saudara, ini adalah pesan firman Tuhan pada hari ini untuk saudara dan saya, agar saudara dan saya mengoreksi diri kita pada hari ini, menyadari setiap dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, agar kita tidak melewati hari Jumat Agung yang sangat bersejarah ini dengan sia-sia. Artinya hanya melewati saja, begitu saja, dan tidak ada artinya bagi kita, atau tidak istimewa, atau tidak berarti. Artinya karena kita tidak memperdulikan betapa bersejarahnya hari ini, yaitu hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan oleh Bapa di surga untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa saudara dan saya. Jadi saudara, di saat firman Tuhan sedang mengingatkan kita kembali, jangan saudara bosan, karena seringkali kita terganggu, kita bosan dengan peringatan-peringatan firman Tuhan, karena kita tidak mau ditegur, kita tidak mau diingatkan, kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, di mana kita harus berjalan menurut kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus hanya melakukan kehendak Bapa di surga.
Oleh sebab itu saudara dan saya pun harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, praise God. Jadi saudara, hari ini begitu luar biasa ya, saya sendiri ya begitu diingatkan oleh Tuhan pada hari ini. Tuhan mengoreksi saya bagaimana Tuhan ingatkan saya kembali bagaimana saya ditebus dari dosa-dosa saya, pelanggaran-pelanggaran saya terhadap Tuhan. Tuhan ingatkan saya untuk menyadari, untuk mengoreksi diri ya pada hari ini, karena hari ini adalah hari peringatan bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa kita diingatkan kembali oleh Tuhan agar kita tidak menyia-nyiakan, artinya kita tidak sia-siakan ya anugerah Tuhan itu, kita tidak sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita mau menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita pasti binasa. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan hukuman yang kekal dari Tuhan, dan kita semua akan masuk ke neraka yang kekal. Jadi saudara, jangan bosan-bosan dengan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan dengan teguran firman Tuhan. Renungkanlah Taurat Tuhan. Tuhan katakan renungkanlah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, agar firman Tuhan itu melekat di dalam hati dan pikiran kita, agar tidak ada yang busuk-busuk atau jahat dan najis-najis masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Karena itu semua datang dari si iblis, itu semua datang dari si jahat. Kenajisan, kekotoran, kejahatan, semua itu datang dari si jahat. Jadi kita harus penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, karena firman Tuhan yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Jadi saudara, tidak ada lagi kebenaran yang lebih benar selain kebenaran yang sudah kita pelajari dan sudah diajarkan oleh kita, oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saudara, ingat bahwa hari ini kita harus ingat hari ini bahwa kita disadarkan kembali dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap mengabdi kepada Tuhan. Maksudnya sadari apa yang Tuhan sudah buat ya bagi kita, ya di dalam kita menghadapi setiap kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan Yesus yang sudah melakukan pengorbanan yang begitu luar biasa hanya untuk kita umat manusia. Jadi biarlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita umat manusia, biarlah kita menghargai, kita cherish, artinya cherish the salvation, cherish the grace of God. Ya, jadi kita harus, maksudnya di cherish itu diagung-agungkan, dikagumi ya, artinya itu cherish. Namanya cherish itu dikagumi, diagung-agungkan ya, pengorbanan Tuhan itu hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saya pun diberikan peringatan oleh Tuhan. Saya harus tetap ingat bagaimana saya sudah diselamatkan, bagaimana saya diterima kembali oleh Tuhan lewat keselamatan itu, lewat pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan iblis mau mengingatkan terus dosa-dosa kita. Kita jangan mendengarkan iblis, karena iblis itu hanya mau merusak pikiran dan hati kita. Jadi kita harus ingat apa yang Tuhan katakan. Kita sudah
diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya yang besar, lewat kasih-Nya yang besar. Itu yang kita harus ingat. Jangan ingat-ingat apa yang iblis katakan, ya. Just ignore the devil and refuse him, resist him, and the devil will flee. Ya, jadi jangan dengarkan apa yang dikatakan iblis kepada kita. Dengarkanlah apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Dia sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ingat saudara, bukan artinya kita sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa kita dan kita sudah diampuni oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Bukan artinya kita hidup seenak kita lagi atau hidup semau kita lagi, tetapi justru kita akan hidup berubah, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan artinya kita mau terus hidup di dalam dosa karena kita sudah diselamatkan atau Tuhan sudah mati untuk kita. Bukan itu saudara, poinnya adalah kita harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di saat kita sudah diselamatkan, kita sudah diubahkan dan dibaharui, maka hidup kita berubah. Hidup kita tidak sama lagi dengan dunia. Artinya orang-orang dunia, kita tidak sama lagi dengan mereka, tetapi hidup kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan lagi hidup di dalam kejahatan. Biarlah terus kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, karena firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan bacakan dulu, ada lagi ayat 1 yang saya mau quote hari ini, yaitu kitab dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di situ dikatakan ya, sebab pemberitaan tentang salib adalah memang adalah. Jadi di situ oke, bacakan lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi di situ dikatakan sebab memang pemberitaan tentang salib adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Adalah kebodohan di situ dikatakan ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi di sini Rasul Paulus katakan ya, memang benar bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa ya. Karena mereka yang akan binasa itu orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau percaya kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib. Mereka tidak mau menerima mengapa Tuhan itu harus mati lewat kayu salib. Jadi mereka ini orang-orang yang meremehkan tentang pemberitaan salib, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan memang benar ya, sebab memang benar bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi Rasul Paulus katakan mereka yang akan binasa ya, mereka tidak menyukai, artinya mereka, dengan kata lain, mereka tidak menyukai tentang pemberitaan tentang salib Kristus, karena mereka adalah orang-orang yang menolak tentang pemberitaan salib Kristus. Mereka tidak mau
percaya dan tidak mau menerima bahwa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus harus menjadi penebus dosa, menjadi penebus dosa umat manusia, dan menjadi sang juru selamat umat manusia. Nah, kita teruskan lagi. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Artinya kekuatan Allah itu adalah kuasa Allah, ya. Kekuatan, kuasa Allah, ya. His power, ya. Artinya God's power. Itu di situ dikatakan, ya. Di situ dikatakan, ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi saudara dan saya yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah, adalah kuasa Allah. Jadi kita orang-orang yang sangat beruntung, ya, karena di situ dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sebab memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa, puji Tuhan, praise God. Jadi pemberitaan tentang salib bagi kita, umat-umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan bagi kita. Maksudnya kekuatan Allah, yaitu kuasa Allah. Kuasa Allah adalah kekuatan bagi kita. Artinya adalah satu hal yang sangat berarti. Artinya satu hal yang sangat berarti, yaitu pemberitaan tentang salib bagi kita adalah kekuatan Allah, adalah kuasa Allah yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya, untuk kita semua umat-umat Tuhan. Jadi saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sudah dikatakan jelas, ya, bahwa kita semua yang sudah diselamatkan, pemberitaan tentang salib, yaitu tentang hari Jumat Agung pada hari ini, pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung, yaitu hari yang sangat bersejarah, adalah satu hal yang sangat mulia, adalah satu pemberitaan yang sangat kudus, adalah satu pemberitaan yang sangat berkuasa, ya. Itu yang sangat kita, maksudnya kita sangat beruntung memiliki pemberitaan tentang salib Kristus, ya. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, ya, karena kita yang sudah menerima pemberitaan tentang salib Kristus, kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung, ya. Di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dan orang-orang yang sangat berarti. Artinya Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang sangat berarti di mata Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan tentang pemberitaan salib itu bagi kita, umat manusia yang mau percaya dan mau menerima tentang kebenaran, tentang pemberitaan salib Kristus. Amin. Puji Tuhan, praise God. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang perkasa, ya, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, ya. Kita harus ingat bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat penting bagi kita, hari yang harus kita ingat dan hari yang harus kita agung-agungkan. Betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi kita, betapa besarnya kasih Allah kepada kita umat manusia, ya. Dan kita akan juga akan pada hari Minggu nanti kita akan merayakan, artinya merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu, yaitu hari Resurrection Day. Resurrection Day, ya, di mana
Jesus rose from the dead. On the third day, Jesus Christ rose from the dead. On the third day, which is Sunday, the resurrection day, kita semua akan merayakan, ya, bersuka cita bagaimana Tuhan yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. The resurrection day, pada hari Minggu Sunday, the resurrection day. Praise God. Biarlah saudara dan saya boleh tetap setia, maksudnya setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Jadi hari ini kita semua sudah diingatkan kembali hari Jumat Agung yang istimewa, hari Jumat Agung yang sangat bersejarah bagi kita semua, umat-umat Tuhan di seluruh dunia, ya. Dan kita semua diberkati oleh hari peringatan tentang hari Jumat Agung. Pada hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Selamat hari Jumat Agung. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa, di mana kami diingatkan kembali tentang hari Jumat Agung yang sangat bersejarah, yang sangat istimewa bagi kami umat-umat Tuhan di seluruh dunia, bahwa kami semua diingatkan kembali. Kami semua memperingati kembali bagaimana Tuhan yang sudah menjadi korban, Tuhan yang harus dikorbankan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, hanya untuk memberikan kita keselamatan yang kekal, yaitu umat manusia. Biarlah Tuhan tolong kami semua, dan Tuhan sendiri yang akan terus menolong, mengajar kami, menuntun kami Bapa, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Dan kami tidak mau berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau menuruti perintah-perintah Allah, yaitu semua perintah-perintah Tuhan kami mau mengikuti Bapa, karena kami mau hidup menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami semua agar kami tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kami tetap menghargai, menghormati tentang hari kematian Tuhan pada hari ini, bahwa kami semua hidup hanya karena anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kami semua umat manusia, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami semua sudah mendapatkan kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, yaitu karya Tuhan yang terbesar, yaitu ke hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah karya Tuhan yang terbesar, misi Tuhan yang sudah Tuhan selesaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami memberikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa, untuk hari ini Tuhan sudah ingatkan kami kembali, Tuhan sudah sadarkan kami kembali, dan Tuhan sudah tegur kami kembali lewat kebenaran firman-Mu, di mana kami semua sudah diingatkan kembali oleh hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, sampai kami semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan, kami mau serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Selamatkan mereka Bapa,
Ampuni mereka Bapa, kasihanilah mereka, selamatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan Bapa untuk setiap bangsa dan negaramu, pemerintah-pemerintah, dan juga para leader negara semua kami serahkan Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memerintah sebagai Raja di atas segala raja, untuk membawa pemerintah-pemerintah bangsa dan negara Tuhan menjadi orang-orang yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih untuk hari yang indah pada hari ini Bapa. Kami masih boleh mendapatkan waktu dan kesempatan pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan Bapa, semua hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini, yaitu hari kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan yang sudah mengampuni kami Bapa, lewat tebusan dosa-dosa kami Bapa. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap Bapa kasih Tuhan yang begitu besar Bapa akan dunia ini Bapa, sehingga Tuhan mau memberikan kami keselamatan yang kekal Bapa. Biarlah Tuhan ajar kami ya Bapa, agar kami tetap terus Bapa berjalan menurut kehendak-Mu Bapa.
Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami Bapa, bahwa kami sudah ditebus oleh Tuhan Bapa, dan kami harus tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Selamat hari Jumat Agung.